Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di bulan Ramadan ini kan kita semua berpuasa ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran apa ya yang membedakan puasa kita dengan puasa yang pahalanya itu benar-benar sempurna? Bukan cuma sekedar nahan lapar dan haus, tapi sebuah ibadah yang diterima utuh sepenuhnya oleh Allah. Nah, dalam paparan kali ini kita akan coba bedah resepnya berdasarkan sebuah khotbah yang sangat mendalam. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Inti dari semua yang akan kita bahas. Puasa yang kayak gimana sih yang paling sempurna nilainya di sisi Allah? Ini kan bukan cuma soal boleh atau nggak boleh ya, tapi lebih dalam lagi. Ini soal kualitas, soal ruh atau jiwa dari puasa kita itu sendiri. Oke, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita akan bahas soal pencarian pahala sempurna. Lalu kita akan masuk ke dua pilar utama puasa. Ini fondasinya. Setelah itu, ini bagian praktisnya, 5 kunci puasa sunnah. Keempat, kita akan jujur-jujuran soal perjuangan melawan diri sendiri. Dan terakhir, kita akan lihat apa sih ganjaran untuk puasa yang terbaik. Sip ya, yuk kita langsung mulai dari yang pertama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pencarian pahala sempurna. Kita semua kan kalau beribadah, pasti pengennya dapat pahala yang maksimal kan? Nah, di bulan Ramadan, keinginan ini jadi berkali-kali lipat lebih kuat. Jadi ini bukan lagi soal, oke, saya nggak makan, nggak minum. Bukan, ini udah jadi semacam misi pribadi. Gimana caranya, setiap detik, setiap tarikan napas selama kita puasa, itu jadi investasi pahala yang, wow, nggak ternilai. Gimana caranya? Nah, kita harus lihat dulu fondasinya. Sekarang, kita masuk ke fondasinya. Menurut sumber kita, setiap amalan, apalagi puasa, itu berdiri di atas dua pilar utama. Dua pilar ini nggak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya nggak ada ya, bangunan ibadah kita bisa jadi rapuh, atau bahkan amit-amit bisa runtuh. Dan inilah kedua pilarnya, ikhlas dan sesuai sunnah. Gampangnya gini, ikhlas itu urusan dalam, urusan hati, niat kita. Kenapa sih kita puasa? Beneran murni cuma untuk Allah? Sementara sesuai sunnah itu urusan luar, amalan kita. Gimana sih cara kita puasa? Udah bener belum? Udah ngikutin contoh dari Nabi Muhammad belum? Yuk kita bahas pilar pertama, ikhlas. Hadis yang ada di sini, ini adalah fondasi dari segala fondasi. Intinya, niat itu menentukan segalanya. Sumber kita ini ngasih penekanan yang cukup tajam ya. Kalau niat kita salah, misalnya puasa biar dibilang soleh, atau biar kurus, mungkin pujian orang atau badan langsing bakal kita dapat di dunia. Tapi di akhirat, amalan itu jadi kayak kosong, nggak ada nilainya sama sekali. Jadi, tulus itu segalanya. Pilar kedua, sesuai sunnah. Gini deh logikanya, satu amalan kecil, tapi kita kerjakan persis seperti yang dicontohkan Nabi, itu timbangan pahalanya bisa jauh lebih berat daripada ribuan amalan yang kita bikin-bikin sendiri tanpa dasar. Jadi ini bukan soal seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa benar yang kita lakukan. Kualitas di atas kuantitas. Oke, dua pilarnya kita udah pegang, ikhlas dan sesuai sunnah. Pertanyaan berikutnya, gimana cara praktisnya? Gimana kita mastiin puasa kita ini sesuai sunnah? Nah, sumber kita ini ngasih 5 kunci praktis. Anggap aja ini kayak cetak biru buat membangun puasa yang sempurna. Ini dia 5 kuncinya. Pertama, jauhi maksiat. Kedua, perbanyak zikir, alias ingat Allah. Ketiga, jauhi hal-hal yang sia-sia. Keempat, jaga adab. Dan kelima, perbanyak sedekah. Yuk kita gali satu persatu. Kunci pertama, jauhi maksiat. Ini poin krusial banget. Puasa yang sempurna itu bukan cuma puasanya perut dari makanan, tapi juga puasanya mata dari pandangan yang haram, puasanya telinga dari gibah, dan yang paling berat, puasanya lisan dari kata-kata kotor atau bohong. Semua anggota tubuh kita harus ikut puasa. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar menohok. Kalau seseorang masih aja bohong, masih aja curang pas puasa, ya buat apa dia susah-susah nahan lapar dan haus? Di mata Allah, usahanya itu jadi nggak ada artinya. Jadi puasa itu harusnya mengubah karakter, bukan sekedar menunda makan siang. Kunci kedua, perbanyak zikir atau mengingat Allah. Coba bayangin gini deh, setiap amalan itu punya nilai dasar. Nah, zikir ini kayak booster atau pengganda pahalanya. Sumber kita ngejelasin, puasa yang diisi dengan baca Quran, istighfar, atau sekedar merenungkan kebesaran Allah, itu nilainya jauh lebih tinggi daripada puasa yang cuma diisi dengan bengong, ngelamun, atau tidur seharian. Landasannya pun kokoh banget, langsung dari Al-Quran.
Ayat ini menegaskan kalau mengingat Allah itu amalan yang paling besar. Ini udah jaminan bahwa dzikir bakal mengangkat kualitas puasa kita ke level yang paling tinggi. Lanjut ke kunci ketiga, jauhi kesia-siaan. Waktu di bulan Ramadan itu mahal banget, ibarat emas. Jadi kalau waktu berharga ini kita isi dengan hal-hal nggak bermanfaat, gosip, debat kusir di medsos, atau scroll-scroll tanpa tujuan, itu sama aja kita lagi ngegerogoti pahala puasa kita sendiri. Sedikit demi sedikit. Ini soal menjaga fokus dan energi untuk hal yang beneran penting. Hadis ini benar-benar memperjelas definisi puasa yang lebih tinggi. Puasa yang sempurna itu ibarat perisai. Perisai yang lindungin kita nggak cuma dari makanan, tapi juga dari buang-buang waktu dan energi untuk hal-hal yang nggak ada gunanya. Kunci keempat, jaga adab. Jujur aja deh, kalau lagi lapar, kadang sumbu kita jadi lebih pendek kan? Gampang marah, gampang kesulut emosi. Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya. Bukan cuma nahan lapar, tapi bisa nggak kita nahan amarah? Bisa nggak kita tetap ngomong lembut waktu ada yang mancing emosi? Puasa yang hebat itu adalah puasa yang berhasil mengendalikan emosi. Dan ini dia resep praktis yang luar biasa dari Nabi. Kalau ada yang ngajak ribut atau mancing-mancing, jangan diladenin. Cukup bilang, aku lagi puasa, aku lagi puasa. Ini cara yang super elegan untuk meredam konflik dan ngejaga kesucian puasa kita. Keren kan? Dan kunci terakhir yang kelima, perbanyak sedekah. Nabi kita Muhammad SAW itu udah paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan, kedermawanannya itu luar biasa, lebih dahsyat lagi. Kenapa ya? Karena puasa itu bikin kita ngerasain lapar. Dari situ tumbuh empati. Dan wujud nyata dari empati itu apa? Ya memberi. Sedekah itu seolah-olah jadi buah manis dari pohon puasa yang kita tanam. Terus, apa ganjarannya? Wah, luar biasa. Sumber ini nyebutin tentang janji kamar-kamar super istimewa di surga. Saking indahnya, bagian luarnya bisa kelihatan dari dalam dan sebaliknya. Kamar-kamar ini disiapin khusus buat siapa? Buat mereka yang rajin kasih makan orang, yang tutur katanya lembut, yang puasanya konsisten, dan yang sholat di tengah malam pas orang lain lagi tidur nyenyak. Oke, setelah kita dengerin kelima kunci tadi, kita pasti sadar. Secara teori kedengarannya bagus. Tapi prakteknya nggak gampang. Makanya kita sekarang masuk ke bagian keempat, perjuangan melawan diri sendiri. Sumber kita ini menyebutnya dengan istilah yang sangat kuat, jihad melawan diri sendiri. Ini adalah perang batin, perang melawan rasa malas pas mau berangkat raweh, perang melawan kebiasaan buruk yang udah kayak mendarah daging, dan perang melawan bisikan-bisikan godaan. Bahkan sumber ini ngingetin, walaupun setan-setan besar dibelenggu, masih ada korin atau jin pendamping kita yang terus-terusan ngebisikin godaan. Jadi perjuangannya itu nyata dan terjadi setiap saat. Tapi setiap perjuangan pasti ada hasilnya kan? Nah, kita akhiri pembahasan ini dengan melihat apa sih ganjaran yang menanti bagi mereka yang berhasil memenangkan jihad tadi. Ini adalah keuntungan spiritual yang paling tinggi. Jadi, apa hasil akhir dari semua perjuangan ini? Semua susah payah ini, sumber kita menggambarkannya dengan satu kata yang keren banget. Ghanimah. Ghanimah itu artinya rampasan perang yang melimpah ruah. Bayangin deh, semua rasa lelah, semua rasa lapar, semua kesabaran kita nahan emosi, itu semua akan terbayar lunas. Nanti, saat kita lihat catatan amal kita di akhirat, kita bakal merasakan kebahagiaan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Melihat harta karun pahala dari puasa yang kita coba sempurnakan itu. Nah, setelah kita bedah semuanya, dari fondasi sampai kunci-kuncinya, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya lagi, tapi buat kita semua. Buat saya juga. Dengan cetak biru yang udah kita lihat ini, kira-kira bagaimana kita akan menyempurnakan sisa hari-hari Ramadan kita? Ini jadi bahan renungan buat kita bawa pulang dan praktekan. Terima kasih banyak sudah menyimak.